Pada pukul 19.14 tanggal 7 Maret 2026, seorang pilot Israel menerima pesan trankripsi yang memecah keheningan menegangkan di pangkalan udara Nevatim. Mulai urutan serangan. Dalam hitungan menit, 8 pesawat tempur Angkatan Udara Israel akan melaksanakan misi paling berani dalam dekade ini, menembus wilayah udara Iran yang berdaulat untuk menghancurkan pasokan minyak mentah strategis milik Korps Pengawal Revolusi Teheran. Di bawah sayap luar pesawat F-35I Adir tergantung dua bom Rafael Spice 2000, dengan total berat 1.900 kg baja dan sistem kecerdasan buatan. Namun, terdapat satu masalah, selongsong peluncur bom ini terlalu besar untuk dimuat di ruang penyimpanan dalam pesawat. Dengan memasangnya di bagian luar, pesawat harus beroperasi dalam apa yang disebut mode tempur penuh, yang secara langsung menghilangkan keunggulan siluman senilai ratusan juta dolar dan membuat pantulan sinar radarnya sebesar ukuran truk sampah. Tepat pukul 19.15, Komandan Formasi mendorong tuas akselerasi. Mesin turbin Pratt Whitney F135 yang sangat bertenaga menderu di kegelapan, menghasilkan daya dorong lebih dari 20.000 kg. Meski dalam kondisi berat dan mendekati batas maksimal berat lepas landas, pesawat Adir melesat di landasan pacu hingga mencapai kecepatan 165 knot sebelum akhirnya terangkat ke udara. Rekan terbangnya menyusul 10 detik kemudian. Pukul 19.17, skuadron pesawat tempur generasi kelima itu naik ke ketinggian 4.500 meter dalam keadaan senyap sepenuhnya dan tanpa mengaktifkan alat penanda posisi. Rencana misi menuntut ketepatan waktu yang sangat ketat. Penerbangan sejauh hampir 1.500 km melintasi wilayah musuh ini bergantung pada pengisian bahan bakar udara yang presisi di perbatasan sebelum memasuki zona berbahaya. Namun, jika terbang di atas wilayah musuh sambil membawa beban berat sudah berisiko tinggi, peperangan modern justru menambah tantangan lain yang bersifat politik. Pimpinan militer baru saja mengeluarkan perintah, memberi waktu tepat 60 menit untuk mengosongkan kawasan kilang. 60 menit, itulah waktu yang dimiliki pesawat-pesawat itu untuk berputar-putar di udara, menghabiskan bahan bakar, dan terdeteksi oleh radar Teheran, semata-mata untuk mematuhi protokol peringatan yang tidak masuk akal sebelum menghancurkan sasaran, sekadar memenuhi tuntutan hukum hak asasi manusia internasional. Di bawah sana, kamera pencari panas menunjukkan suasana panik. Jalan raya tampak berkilau bagaikan sungai lahar akibat kendaraan yang berusaha melarikan diri. Namun, tangki-tangki besar penyimpanan minyak milik Korps Pengawal Revolusi tetap berada di tempatnya, menjadi sasaran yang sangat jelas. Menunggu selama itu hanya masuk akal mengingat jenis persenjataan yang mereka bawa. Di wilayah udara Iran, gangguan elektronik musuh dapat merusak sinyal satelit. Dalam kondisi demikian, bom canggih biasa akan kehilangan kendali dan jatuh sembarangan di padang pasir. Itulah sebabnya persenjataan ini dihargai lebih dari 200.000 dolar per unit. Ia tidak memerlukan sinyal GPS, melainkan menghitung posisinya berdasarkan prinsip inersia dan gravitasi. Yang paling canggih, bom ini memiliki penglihatan. Di ujungnya terpasang kamera berkecepatan tinggi yang terhubung dengan memori penyimpanan. Saat meluncur, bom ini terus membandingkan pemandangan di bawahnya dengan foto kilang yang telah dihafal sebelum lepas landas. Ia bagaikan robot pembunuh yang memiliki daya ingat fotografis dan tidak dapat diretas. Singkatnya, industri militer telah menciptakan kamera sekali pakai termahal dalam sejarah. Sayangnya, gambar pertama dan satu-satunya yang terekam hanya berlangsung sepersekian detik sebelum bom itu meledak menghantam tangki minyak. Tepat 60 menit setelah peringatan disebarkan melalui media sosial, komandan memerintahkan untuk berhenti berputar. 8 pesawat tempur berat itu secara bersamaan memiringkan sayapnya dan mulai menukik menuju kawasan industri Teheran. Mereka belum melepaskan bomnya. Sebelumnya, mereka harus terlebih dahulu melewati sistem pertahanan udara yang sangat berbahaya di bawah sana. Jaringan pertahanan udara Iran segera aktif. Baterai rudal Bavar 373 dan radar buatan Soviet yang sudah tua menyapu langit malam mencari keberadaan penyusup. Dengan membawa senjata yang terpasang di bagian luar, pesawat F-35 terlihat jelas di layar pantauan musuh. Mereka sudah ditunggu. Namun, pesawat Adir tidak terbang tanpa perlindungan. Di balik lapisan serat karbonnya, sistem perang elektronik AN/ASQ-239 Baracuda mulai beroperasi. Saat radar penembak musuh mencoba mengunci sasaran, mereka terhalang oleh tembok pertahanan digital. Pesawat F-35 tidak hanya mengganggu sinyal dengan kebisingan statis, hal yang justru akan memberitahu musuh bahwa ada pesawat di sana. Sebaliknya, ia mengirimkan informasi palsu dengan ketepatan yang mematikan. Caranya sederhana namun sangat efektif. Pesawat menangkap sinyal radar musuh, mengubahnya, dan mengirimkannya kembali. Jika komputer pesawat menunda pantulan sinyal buatan itu hanya 3 mikrodetik, rudal musuh akan mengira sasaran berada 1 kilometer lebih jauh.
Jika frekuensinya diubah, kecepatan pesawat akan terlihat melampaui batas hukum aerodinamika. Di layar pantauan Teheran, pesawat utama tampak terbang ke utara di ketinggian 4.500 meter. Namun sepersekian detik kemudian titik yang sama terlihat bergerak jatuh ke arah timur dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara. Membuat musuh menembakkan rudal sungguhan ke sasaran palsu adalah kekalahan taktis yang memalukan. Namun, tantangan sesungguhnya dimulai ketika komputer 8 pesawat itu disinkronkan. Komandan bertindak sebagai penarik perhatian dengan memancarkan sinyal elektronik di semua frekuensi. Pesawat lain beroperasi seperti kunang-kunang, memancarkan data palsu secara acak. Di mana sebenarnya hanya ada 8 pesawat asli, operator Iran kini melihat puluhan bayangan logam yang muncul dan menghilang di layar. Seluruh ibu kota itu menembakkan senjatanya ke arah bayangan semu. Penipuan digital ini berjalan sempurna, dan pintu pun terbuka untuk meluncurkan bom-bom canggih itu. Pukul 20.42, 8 pesawat itu mencapai titik pelepasan yang telah ditentukan. Di bawahnya terbentang kilauan cahaya kota Teheran. Pesawat-pesawat itu terbagi menjadi pasangan penyerang dan mengarahkan lintasan terbangnya menuju kilang Syahran. Di dalam kokpit, setiap pilot melakukan gerakan yang sudah hafal di luar kepala, mengaktifkan sistem utama, memilih jenis senjata, dan memastikan mode pelepasan. Komputer penentu sasaran menghitung sudut jatuh yang tepat. Komandan menekan tombol peluncur. Tonton baja itu pun jatuh bebas. Alat pendeteksi suara di sayap merekam suara pemisahan yang mulus. Seketika itu, pesawat Adir melesat naik dengan cepat, menjadi lebih ringan seberat 1.000 kg. Sang pilot tidak berhenti mengamati jatuhnya bom, ia segera membelok tajam ke arah barat dan menahan tekanan gaya gravitasi untuk segera keluar dari zona berbahaya. 2 detik setelah terlepas, bom Spice 2000 pertama mengembangkan sayap peluncurnya, berubah dari sekadar beban berat menjadi proyektil yang mematikan. Sistem penerimanya terhubung dengan jaringan satelit, dan komputer penerbangan menghitung lintasan yang tepat. Belok 15 derajat ke kiri, sudut jatuh 8 derajat. 15 detik kemudian, 32 bom melesat melintasi langit malam dengan ketepatan layaknya robot, mencari tangki penyimpanan minyak milik Korps Pengawal Revolusi. Pada ketinggian 1.500 meter, unit perang elektronik Iran menggunakan alat pengganggu buatan Rusia yang sangat kuat untuk membanjiri ruang sinyal elektromagnetik. Tujuannya adalah mengirimkan koordinat GPS palsu agar bom-bom itu tersesat dan jatuh di tempat kosong. Namun, kecerdasan buatan bom Spice tidak mudah tertipu. Dalam hitungan milidetik, komputer mendeteksi ketidaksesuaian data. Sinyal buatan Rusia menyatakan bahwa bom berada 500 meter di sebelah timur, sedangkan alat pengukur inersia dan kamera berkecepatan tinggi menunjukkan posisi yang berbeda. Tanpa ragu, algoritma tersebut memutuskan hubungan dengan sinyal GPS sepenuhnya. Bom itu menjadi tuli terhadap sinyal dari luar angkasa dan hanya mengandalkan penglihatan serta sistem inersianya sendiri. Pada tahap akhir penerbangan di ketinggian 300 meter, proses penargetan berjalan dengan presisi mutlak. Kamera di ujung bom beralih ke mode fokus sempit, memperbesar pandangan ke arah jaringan pipa kilang. Algoritma pengenalan objek mengabaikan asap tebal dan mencari struktur yang telah dihafal sebelumnya. Jaringan katup pengatur tekanan, jalan inspeksi, hingga bentuk lengkungan tangki penyimpanan minyak. Ketika kecocokan gambar mencapai tingkat keyakinan 98%, bom itu bergerak menuju serangan terakhir. Keempat sayap kemudi di bagian belakang bergerak aktif, berputar hingga 20 derajat dan melakukan koreksi lintasan sebanyak 50 kali setiap detik. Ada angin silang dari arah timur. Sayap kemudi menyesuaikannya. Ada arus panas dari kebakaran di dekatnya. Lintasan segera dikoreksi. Akhirnya, bom itu menghantam sasaran dengan kecepatan 257 meter per detik. Kepala peledak Blue 110 yang terbuat dari baja keras, awalnya dirancang untuk menembus bunker beton, menembus dinding tangki minyak seolah-olah menembus mentega. Ia menembus lapisan luar tanpa kehilangan kecepatan dan masuk tepat ke bagian dalam tangki yang bertekanan penuh. Sumbu peledak memiliki penundaan waktu yang telah diprogram. Bom itu tidak meledak di permukaan, melainkan harus meledak jauh di dalam bahan bakar. Dan kemudian, ledakan itu terjadi. Di ruang tertutup dan bertekanan tinggi, energi ledakan tidak memiliki jalan keluar. Terjadilah ledakan panas yang dahsyat, yang dikenal sebagai ledakan ekspansi uap mendadak. Tangki logam itu mengembang sekejap sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Beberapa detik kemudian, bom kedua menghantam tangki di sebelahnya, disusul bom ketiga, dan seterusnya. Gelombang kejut dari ledakan yang terjadi hampir bersamaan saling bertabrakan, menciptakan pola getaran yang memperparah kerusakan. Menjelang pukul 24.40,
Kawasan industri selatan Teheran tampak seperti kawah akibat letusan matahari. Beberapa bola api raksasa menerobos kegelapan malam, menerangi seluruh ibu kota dengan cahaya jingga yang menyilaukan dan menyemburkan asap hitam tebal hingga mencapai lapisan atmosfer. Para pilot segera mempercepat pesawatnya menuju perbatasan dan terbang rendah untuk menghindari deteksi radar jarak jauh. Namun, keberhasilan besar yang mereka raih justru menempatkan mereka dalam bahaya. Ledakan panas kilang itu begitu dahsyat hingga menerangi malam seolah-olah siang hari. Keuntungan bersembunyi dalam kegelapan pun hilang. Bagi pasukan pertahanan udara Iran yang berada di pegunungan Zagros, mereka tidak lagi memerlukan radar. Saat menengadah ke langit yang diterangi cahaya kebakaran, mereka dapat melihat jelas 8 siluet gelap pesawat yang tampak mencolok di latar belakang nyala api. Mereka menjadi sasaran empuk bagi persenjataan penembak pandang, dan perburuan pun dimulai. Di kaki pegunungan Zagros, operator baterai pertahanan udara Hordad 15 memahami peluang yang ada. Mereka mematikan radarnya yang sudah tidak berguna akibat gangguan elektronik Israel dan beralih menggunakan sistem pencarian dan pelacakan inframerah. Tidak peduli lagi dengan penipuan digital atau gangguan frekuensi, kini mereka mengandalkan penglihatan langsung. Komputer penembak hanya mengunci kontras bayangan pesawat di latar belakang nyala api raksasa itu. 6 rudal pencegat Sayyad 3 diluncurkan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Ini bukan senjata biasa. Rudal Sayyad 3 adalah proyektil seberat 2 ton yang dirancang untuk mengejar pesawat pengebom di ketinggian tinggi. Segera setelah diluncurkan, mesinnya menyala dan mempercepat rudal hingga mencapai kecepatan 4,5 kali kecepatan suara dalam hitungan detik. Di dalam kokpit komandan, komputer penerbangan menampilkan data peringatan. Karena dipandu oleh penglihatan langsung dan bukan radar, sistem perang elektronik senilai jutaan dolar pada pesawat F-35 tidak dapat berbuat apa-apa. Melemparkan suar panas juga tidak akan berguna, karena rudal itu tidak mengejar panas mesin, melainkan mengikuti bentuk pesawat yang terlihat jelas di latar belakang terang. Layar taktis memperkirakan peluang selamat yang sangat kecil, hanya sekitar 5%. Pesawat yang terbebani dan terbang dengan kecepatan rendah tidak akan mampu mengalahkan rudal yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Waktu yang tersisa sebelum tumbukan hanya 12 detik.